Ketegangan peranakan Arab menjawab apakah cinta Indonesia? Dikutip dari netralnews.com. Anda ingin menyaksikan jejak bagaimana orang-orang Arab menjadi warga Indonesia? Lorong-lorong di kawasan Pekojan, Jakarta Barat adalah salah satu jawabannya. Saksi bisu dari perjalanan orang Arab di Indonesia tersimpan pula di Masjid Tua Langgar Tinggi dan Masjid Al-Nawir. Di sekitar masjid inilah selama ratusan tahun lalu berdiri kampung Arab. Mereka kebanyakan datang sebagai pedagang kemudian melakukan dakwah. Mereka merupakan orang-orang Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka kawin-mawin dengan perempuan dari Nusantara dan lahirlah keturunan yang tak sedikit jumlahnya. Kini bila warga daerah ini ditanya, tentu saja mereka akan menjawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang juga mencintai tanah air Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa walaupun nenek moyang mereka berasal dari Arab, namun kini telah memiliki ikatan kuat dengan bangsa Indonesia. Menelusuri bagaimana warga keturunan Arab Yaman melebur dan menjadi satu dengan bangsa Indonesia lainnya adalah satu peristiwa penting yang tak bisa diabaikan, yakni Sumpah Pemuda keturunan Arab yang berlangsung pada 4 Oktober 1934 di Semarang. Peristiwa 5 tahun setelah Sumpah Pemuda 1928 itu terjadi ketika sejumlah kaum muda keturunan Arab mendukung gagasan tanah air Indonesia dan memutuskan tidak lagi mengaitkan dirinya dengan asal-usul dari Hadramaut, Yaman. Tokoh penting peristiwa tersebut diantaranya adalah Abdul Rahman atau A.R. Baswedan. Sebagai salah satu peranakan Arab di Hindia Belanda, A.R. Baswedan telah sampai pada kesimpulan tentang identitas dirinya sehingga berani bersumpah bertanah air Indonesia. Besar kemungkinan apa yang dilakukan A.R. Baswedan memang dipengaruhi oleh peristiwa Sumpah Pemuda di Jakarta. Pertanyaan tentang siapa jati diri kelompok pemuda di Nusantara bergema dan dijawab oleh A.R. Baswedan dan kawan-kawannya. Mengutip buku A.R. Baswedan berjudul Membangun Bangsa Merajut Indonesia, pokok pikiran peristiwa Sumpah Pemuda keturunan Arab setidaknya terdiri dari 3 pernyataan, yakni: pertama, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri atau mengisolasi diri. Ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana gambaran Sumpah Pemuda keturunan Arab itu berlangsung? Mengenai hal ini, catatan Henry M. Snairi berjudul Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab yang dikutip dari historia.id cukup singkat dan jelas untuk kita simak. Rapat pemuda keturunan Arab yang berlangsung di rumah Said Bahelul di Kampung Melayu, Semarang ternyata sempat diwarnai ketegangan. Pasalnya, saat itu diwarnai konflik yang dipicu strata sosial antara Sayyid dan non-Sayyid. Sayyid atau disebut juga Alawi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keturunan Nabi Muhammad dan karenanya membuat mereka merasa istimewa. Disinilah kehadiran sosok A.R. Baswedan menjadi sangat penting. Ia tampil dan mampu mencairkan suasana dengan mengajukan jalan tengah. Solusi sederhananya, panggil semua Arab dengan saudara atau al-ak. Tidak peduli Alawi atau non-Alawi, you are my brother, ujar Samhari Baswedan, anak ke-11 A.R. Baswedan. Kompromi tersebut mendapat sambutan baik. Rapat pemuda yang melahirkan Sumpah Peranakan Arab tersebut dimulai pada tanggal 3 Oktober 1934 dan dihadiri oleh sekitar 40 orang Arab peranakan dari Arabita, organisasi pro-Sayyid, dan Al-Irsad, organisasi non-Sayyid. Mereka berasal dari Surabaya, Semarang, Pekalongan, dan Jakarta. Suasana tegang masih terus terjadi pada rapat hari kedua, bahkan sempat muncul hasutan dan provokasi, sampai-sampai ada peserta yang membawa pistol. Menurut surat Min dalam A.R. Baswedan Karya dan Pengabdiannya,
Debat sengit kembali terjadi ketika Air Baswedan menguraikan masalah tanah air Arab Peranakan. Air Baswedan mengusulkan tanah air tersebut adalah Indonesia, namun perdebatan berhasil melahirkan kesepakatan. Peranakan Arab yang berkumpul di tempat itu sepakat bertanah air Indonesia. Mereka juga sepakat menamai 4 Oktober sebagai Hari Kesadaran Arab Indonesia. Di hari ketiga, rapat juga memutuskan membentuk Organisasi Persatuan Arab Indonesia atau PAI dengan Air Baswedan terpilih sebagai ketua. Tujuan pendirian PAI adalah untuk menyatukan seluruh Arab Peranakan atau muwalat dengan keanggotaan terbuka bagi setiap Arab yang lahir di Indonesia, sedangkan Arab Totok atau Wulaiti boleh diterima sebagai anggota luar biasa, penyokong, atau donatur dengan tidak mendapat hak suara. Ke-40 partisipan menyetujui dengan bulat bahwa dasar organisasi ini adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan tanah air mereka, bukan Hadramaut. Tulis Natali Mobinikese dalam Hadrami Awakening, Kebangkitan Hadrami di Indonesia.